Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku semua, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga lisan dalam Islam menurut Al-Quran dan hadis. Menjaga lisan saat bertutur kata merupakan anjuran untuk umat Islam yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Sebaik-baiknya bertutur kata, alangkah baiknya kita sangat menjaga kendali diri melalui apa yang akan kita utarakan, yakni lisan. Perumpamaan menjaga lisan sama halnya dengan sebuah pisau. Sekali salah menggunakan lisan, kita akan melukai hati seseorang. Dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah juga memperingatkan umatnya bahwa ada malaikat yang mencatat setiap ucapan manusia yang baik maupun yang buruk. Allah Ta'ala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Keutamaan menjaga lisan bagi umat muslim menurut Al-Quran dan hadis, yaitu 1. Mendapatkan derajat tinggi sebagai seorang muslim. Suatu hari, Rasulullah SAW ditanya, siapakah muslim yang paling utama? Beliau menjawab, orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari berbuat buruk kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Menjadi keistimewaan tersendiri jika semua umat muslim bisa menduduki derajat tertinggi di dunia dan akhirat ketika bisa istiqomah menjaga lisan dan perbuatannya. 2. Kadar iman dan takwa semakin meningkat. Kuat lemahnya iman dan takwa bisa terukur dari apa yang kita ucapkan. Jadi, alangkah baiknya kita senantiasa menjaga tutur kata setiap saat. Jika kita senantiasa menjaga tutur kata, keadaan keimanan dan ketakwaan tentunya akan bertambah seiring waktu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Amalan yang penuh pahala. Tidak hanya sekedar menjaga lisan tanpa adanya alasan. Menjaga lisan ketika bertutur kata termasuk amalan dalam Islam yang memberikan keberkahan dan berselimutkan pahala yang melimpah. Ketika kita bertutur kata yang baik kepada lawan bicara, sehingga lawan bicara dapat memahami apa yang kita tuturkan, maka segalanya menjadi berkah dan tergolong sebagai sedekah. Sabda Rasulullah SAW, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893. 4. Takkan binasa di akhirat. Akan tiba masanya bagi hambanya yang tidak mampu menjaga lisannya selama di dunia, binasalah ketika ia berada di akhirat kelak, dan bak wajahnya tersungkur di dalam neraka. Rasulullah SAW ketika bercakap dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, maukah kamu kuberitahu kepadamu tentang kunci semua perkara itu? Jawabku, iya wahai Rasulullah. Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami dituntut atau disiksa karena apa yang kami katakan? Maka beliau bersabda, celaka engkau. Adakah yang menjadikan orang menyungkurkan mukanya di dalam neraka selain ucapan lisan mereka? Hadis riwayat Tirmidzi.
5. Dijauhkan dari neraka, surga jadi ganjarannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dibenci oleh Allah, yang dia tidak merenungi akibatnya, maka dia terjatuh dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikannya, apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, yakni mulut atau lidah, serta antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, maka saya memberikan jaminan surga untuknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itulah 5 dari berbagai keutamaan menjaga lisan bagi umat muslim yang bisa kita ketahui dan pahami bersama. Semoga kita bisa istiqomah menjaga kendali diri setiap saat, karena sebaik-baiknya bertutur dan bersikap diperlukan perubahan baik dari diri kita sendiri. Semoga video ini bisa menjadi pengingat sekaligus pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada sahabat dan keluarga kita agar kita semua dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.